Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu. Dan ketahui, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Kesadaran iman kita menyatakan bahwa hari kenaikan Tuhan ini pertama-tama mau mengungkapkan iman kita, iman gereja akan Tuhan Yesus yang dimuliakan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri dalam teks Injil Yohanes pasal 14. Pernyataan atau ungkapan bahwa Yesus naik ke surga menunjuk bahwa Yesus yang wafat dan bangkit itu kini dimuliakan ke tempat Bapa-Nya, kini dimuliakan ke tempat Allah sendiri. Dan kenaikannya bukanlah sebuah perpisahan yang abadi, bukan sebuah perpisahan dengan kita gereja, sebagaimana yang diungkapkan di dalam Efesus surat Rasul Paulus bacaan kedua tadi, bahwa Dia tidak meninggalkan kita, Dia tidak meninggalkan gerejanya di tengah-tengah aneka tantangan dan kesulitan. Tetapi bahwa Ia senantiasa ada, Dia senantiasa hadir di tengah kita, di dalam berbagai macam cara dan bentuk. Dan yang paling nyata kehadiran Tuhan Yesus adalah melalui Ekaristi yang kita rayakan setiap saat. Dan kini tugas kita semua sebagai gereja adalah pergi keluar. Untuk apa? Untuk menyatakan, untuk mewartakan tentang kegembiraan atau sukacita, untuk menyatakan bahwa damai yang dijanjikan oleh Allah melalui peristiwa Yesus kini menjadi nyata, walaupun dunia tidak suka akan damai, walaupun sekian banyak keluarga juga tidak suka akan damai, walaupun sekian banyak komunitas, apakah itu komunitas politik ataukah komunitas sosial atau komunitas budaya, bahkan komunitas gereja juga bahkan mungkin tidak suka akan damai. Tetapi damai itu adalah hakikat dari Allah yang mesti ditumbuh kembangkan, yang mesti dijaga dan dilakukan oleh setiap kita yang beriman kepada Tuhan. Ibu bapak sekalian yang saya di sini di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa hidup kita di zaman ini tidak gampang. Kita menyadari bahwa ada begitu banyak umat, begitu banyak keluarga bergumul dengan soal-soal yang nyata, ekonomi, kecemasan, masa depan,
hubungan keluarga yang mungkin merenggang karena kesibukan, serta dunia yang diliputi atau dibentuk oleh geliat-geliat digital yang memunculkan hoax, konflik, dan pertikaian. Kita hidup di tengah arus media sosial yang penuh dengan kemarahan dan saling menjatuhkan. Dan kita juga melihat banyak orang begitu kuat secara fisik, begitu kuat di luar, tetapi sebenarnya capek, lelah, dan kehilangan harapan di dalam hati. Di dalam situasi itu, Ibu dan Bapak, saudara sekalian, sebagai orang yang beriman, Hari Raya Kenaikan Tuhan mengingatkan kita semua bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita juga melihat bagaimana para murid hanya berdiri menatap ke langit, lalu malaikat berkata, "Mengapa kamu berdiri bengong-bengong? Mengapa kamu berdiri melihat atau menatap ke langit?" Sebentar dulu keluar, jangan lihat ke langit, karena ke langit itu ada bintang-bintang. Tetapi bahwa Injil pada hari ini artinya mau mengatakan kepada kita, iman tidak boleh membuat kita diam. Buat apa kita percaya kepada Yesus? Iman tidak boleh membuat kita menjadi pasif. Tuhan panggil kita sekalian, panggil kita untuk bangkit, panggil kita semua untuk bergerak dan menjadi saksi itu di mana saja. Ketika keluarga-keluarga menikah, mereka bilang kami mau menjadi saksi. Ketika mau menjadi pejabat, angkat sumpah, mau menjadi saksi. Tetapi setelah itu menjadi lemah. Mesti bangkit, bergerak, dan menjadi saksi di tengah dunia yang mungkin, dunia yang terluka, tetapi juga memberikan kita ada harapan. Dan melalui Injil pada hari ini, Injil Matius, Yesus memberi tugas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan berarti kita langsung pergi panggil semua mereka itu menjadi pengikut Yesus. Tetapi yang paling utama, misi agendas pada saat ini, dunia ini masuk ke dalam hati kita masing-masing. Itu dunia yang paling dekat, tetapi yang paling jauh dari setiap kita, hati setiap kita masing-masing. Menjadi murid Kristus pada zaman ini berarti menghadirkan kasih. Susah, sulit, tetapi itu adalah pernyataan iman yang mesti kita kembangkan di dalam setiap persiaran hidup kita sebagai pribadi-pribadi sosial, tetapi juga orang beriman. Menghadirkan kejujuran, menghadirkan pengharapan, dan di tengah budaya egois dan kebencian, kita semua dipanggil menjadi pembawa damai. Di tengah ketidakjujuran, kita semua dipanggil tetap benar di tengah-tengah keputusasaan. Kita dipanggil untuk menyalahkan pengharapan. Karena itu, Ibu Bapak Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Hari Kenaikan Tuhan ajak kita sebagai persekutuan gereja untuk tidak hanya menengadah ke langit, tetapi turun ke kehidupan nyata membawa cahaya Yesus. Sebab Yesus yang naik ke surga tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai gereja, menyertai umat kita sekalian sampai akhir zaman. Tuhan